Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Oktavina Dewi dengan NIM STI 2023-0656. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas review paper untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Singgi Priyandoko SPD MKOM. Untuk judul papernya yaitu analisis penentuan judul skripsi menggunakan algoritma K-means. Untuk penulis papernya yaitu Glenn Christian Yahya dari jurnal InCred, volume 12 nomor 1 tahun 2026. Latar belakang masalah. Banyak mahasiswa kesulitan menentukan topik penelitian yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan kompetensi. Ketidaksesuaian topik menyebabkan keterlambatan penyelesaian, banyaknya revisi judul, dan rendahnya kualitas penelitian. Untuk penelitian ini memanfaatkan data mining dengan metode K-means clustering untuk menganalisis pola kecenderungan penelitian mahasiswa berdasarkan bidang keilmuan teknik informatika. Untuk Untuk selanjutnya yaitu rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah bagaimana menerapkan K-means untuk mengelompokkan kecenderungan topik penelitian. Yang kedua, bagaimana hasil clustering digunakan sebagai dasar rekomendasi judul dan apakah K-means mampu menghasilkan kelompok sesuai karakteristik informatika. Untuk batasan masalahnya yaitu data yang digunakan berupa judul skripsi dan jurnal penelitian mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nusa NIPA. Analisis dilakukan berdasarkan 11 bidang utama teknik informatika. Untuk metode clustering yang digunakan hanya algoritma K-means clustering dan jumlah cluster yang digunakan ditentukan sebanyak 3 cluster. Untuk tujuan penelitian yaitu menerapkan algoritma K-means untuk mengelompokkan topik penelitian mahasiswa. Yang kedua, menghasilkan pemetaan kecenderungan bidang penelitian mahasiswa dan juga untuk memberikan rekomendasi judul penelitian yang lebih objektif dan sesuai kemampuan akademik mahasiswa. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Nusa NIPA. Sedangkan untuk objek penelitiannya yaitu judul skripsi dan jurnal penelitian mahasiswa yang dianalisis berdasarkan bidang keilmuan teknik informatika. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan data mining dengan algoritma K-means clustering. Tahapan penelitiannya meliputi pengumpulan data, kumpulkan judul skripsi dan jurnal. Selanjutnya yaitu pembentukan dataset, konversi teks ke nilai numerik. Kemudian penentuan jumlah cluster, perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance, dan pembentukan cluster selanjutnya yaitu pembaruan sentroid hingga mencapai kondisi konvergensi, yaitu hasil cluster terbentuk 3 cluster topik penelitian. Hasil utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma K-means berhasil membentuk 3 klaster utama, yaitu klaster 1 multimedia dan pengolahan citra, klaster 2 sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak. Untuk klaster 3-nya yaitu AI dan teknologi lanjut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan topik penelitian berdasarkan kemiripan karakteristik.
Algoritma Cambridge belajar mengelompokkan topik penelitian berdasarkan kemiripan karakteristik, membuktikan metode ini efektif untuk pemetaan kecenderungan penelitian mahasiswa. Analisis permasalahan dan metodologi. Analisis permasalahannya yaitu mahasiswa sering memilih judul berdasarkan tren tanpa mempertimbangkan kemampuan dan bidang yang dikuasai. Data mining menjadi solusi tepat karena mampu menemukan pola tersembunyi dari data penelitian sebelumnya. Untuk analisis metodologi, yaitu metode Cummins yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan penelitian karena penelitian berfokus pada pengelompokan data tanpa label. Untuk kelebihan dari metodologi ini yaitu mudah diterapkan, efisien, menghasilkan kelompok berdasarkan kemiripan. Selain itu, ada juga kelemahannya yaitu penentuan jumlah klaster berdasarkan asumsi, sensitif terhadap centroid awal, tidak ada validasi seperti Silhouette score atau ELBO method. Penelitian belum menghasilkan sistem rekomendasi otomatis yang dapat digunakan langsung oleh mahasiswa. Kontribusi ilmiah dan kelebihan metodologi. Novelty dan signifikansi. Novelty terletak pada penggunaan clustering akademik sebagai dasar rekomendasi topik penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan Cummins untuk pengelompokan prestasi atau pola pembelajaran. Signifikansi penelitiannya yaitu satu, mendukung pengambilan keputusan akademik berbasis data, yang kedua, mengurangi subjektivitas pemilihan judul penelitian, dan membantu mahasiswa menentukan bidang penelitian yang sesuai. Kelebihan penelitiannya yaitu satu, menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, memberikan solusi praktis terhadap masalah pemilihan judul skripsi. Yang ketiga, memanfaatkan data akademik menjadi informasi yang bernilai. Yang keempat, hasil clustering mudah dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya, untuk memiliki peluang dikembangkan menjadi sistem rekomendasi penelitian. Samping ada kelebihan, juga ada kekurangan, yaitu satu, dataset penelitian masih terbatas sehingga hasil clustering belum tentu mewakili seluruh mahasiswa. Yang kedua, tidak dijelaskan jumlah data penelitian secara luas. Yang ketiga, tidak menggunakan metode validasi cluster untuk mengukur tingkat akurasi hasil. Yang keempat, belum terdapat implementasi sistem berbasis aplikasi. Yang kelima, yaitu pemilihan jumlah klaster masih berdasarkan asumsi peneliti. Untuk rekomendasi pengembangan, satu, kembangkan aplikasi rekomendasi judul berbasis web atau mobile. Yang kedua, gabungkan Cummins dengan AI atau sistem rekomendasi. Yang ketiga, tambahkan variabel nilai akademik, pengalaman proyek, dan minat. Gunakan evaluasi klaster seperti Silhouette Confusion. Yang kelima yaitu perbesar dataset mahasiswa agar hasil lebih akurat. Selanjutnya yaitu kesimpulan reviewer. Penelitian ini memiliki topik yang relevan dalam bidang pendidikan dan teknologi informasi. Penggunaan algoritma Cummins memberikan pendekatan efektif untuk mengelompokkan kecenderungan penelitian mahasiswa. Kekuatannya yaitu untuk metodologi sesuai, kontribusi nyata dalam penerapan data mining untuk pengambilan keputusan akademik. Sedangkan untuk keterbatasannya karena dataset terbatas dan belum ada validasi clustering, juga belum ada implementasi sistem nyata. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang baik dalam penerapan data mining untuk mendukung pengambilan keputusan akademik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.